Yo, what's up guys? Welcome to Daily Reaction. Akhirnya video yang kalian tunggu-tunggu datang juga. Di sini gue bakal reaction iklan Marjan. Artinya kalau udah ada iklan Marjan, artinya kita bakal bulan puasa. Nah, di sini gue penasaran karena ini adalah episode pertama full version. Sebelumnya gue udah lihat versi teaser trailer, itu masih dikit banget gitu. Jadi gue pengen lihat secara full gimana, dan dari nuansa-nuansanya sih ini Star Wars banget sih. Dan nanti kita akan bahas bagaimana pendapat gue terkait dengan iklan ini setelah kita menyaksikan trailernya. So langsung aja kita ke layar, let's go. Inilah peradaban teknologi 2108. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Calon arang. Bencana terjadi. Villainnya ya, calon arang ya. Ini kayaknya mitos Calon ini ya, arang legenda lepas legenda kendali kita loh. dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Cyberpunk anjing. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Hai. Hormat iklan Marjan, nggak apa-apa guys. Dan Berkat iklan Marjan kita bisa nonton kualitas kayak gini guys. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Semangat. Ada lagi. Bersambung. Seperti biasa ya guys ya, bersambung terus, kita bersambung dan ya, setelah menyaksikan trailernya, tentu di sini ada tulisan tuh Jakarta Era di tahun 2108. Artinya jauh, sekarang baru 2025. Bayang no, kita kayaknya udah di mana gitu ya. Jadi sehat-sehat kalian semuanya. Tapi di sini akhirnya kita berhasil melihat penggambaran dari Jakarta 2108, dan gue salutnya sih orang-orang di balik ini. Nggak tahu ini apakah masih ada Caravan Studionya juga masih terlibat nggak ya? Di sini ada nggak ya keterangan siapa yang bikin gitu ya? Oh, nggak ada ya. Di akhir ada nggak? Di akhir nggak ada sih. Credit title-nya belum ada kayaknya. Tapi ya zaman kemarin tuh kayaknya Caravan ya. Caravan Studio ya salah satunya juga. Dan orang-orangnya kayak masih itu. Lagi-lagi. Bener-bener Marjan akhirnya konsisten ya. Setiap tahun mereka bikin. Emang akhirnya mereka nggak terlalu banyak jor-joran iklan yang sebegitunya di sebelum momen bulan puasa. Tapi jadinya tuh kayak gini guys. Gila nggak tuh? Udah Marjan udah sirut nomor 1 ya. Tapi ini nggak endorse ya, awas ya. Sebenarnya pengen gitu. Kalau Marjan lihat ini kirim lah ya. Marjan 1 truk itu enak. Tapi ini gue salut banget di sini animasinya men. Meskipun ada orang-orang yang bilang, wah ini kayak niru-niru ini. Terinspirasi itu hal yang lumrah guys ya. Nggak ada yang 100% original juga di dunia ini gitu. Bahkan YouTube ini, reaction ini juga niru-niru orang lain gitu. Jadi jangan terlalu dikit-dikit bilang niru. Ini bener-bener keren guys. Jadi kita lihat di sini bener-bener penggambaran itu gila. Memang terinspirasinya gue rasa kayak dunia-dunia cyberpunk, dan ini kok merasa bener-bener kayak ngelihat Hollywood man, kayak ngelihat Star Wars 11-12 sama The Mandalorian jadinya ya. Kalau teman-teman nonton The Mandalorian, gila. Dan gue suka di sini bener-bener real ya. Nggak yang kayak kalau film, mohon maaf, bukan nggak menghargai kayak Foxtrot Street. Kalau udah nonton belum sih Foxtrot Street ya kalau nggak judulnya. Itu kan kelihatan banget man. Padahal biaya budget mahal. Itu benar-benar kelihatan. Mungkin itu proses ya, proses orang untuk naik step up gitu. Dan akhirnya ini gila, keren tuh. Bener-bener kayak siluetnya, kayak pencahayaannya tuh bener-bener dapet kayak nyatu sama green screen ini guys. Ini bener-bener kayak keren, nggak kelihatan tuh. Dari pencahayaannya bener-bener kayak nggak tempelan tuh. Nah cuman yang gue agak kritik dikit larinya sih. Ini bener-bener kayak beneran kayak berasa lari di dalam studio sih. Tapi ya it's okay. Tuh. Memberikan energi untuk kecerdasan buatan. Tuh, gila visual efeknya tuh. Calon arang, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu bang, calon arang apaan sih? Arang gitu, kayak mau untuk sate gitu. Enggak. Calon arang itu adalah cerita kayak legenda, kayak tokoh dari cerita rakyat Jawa dan Bali guys. Nah ini dia kan di abad ke-12. Tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini. Salin teks Latin yang sangat penting berada di Belanda, yaitu pada jurnal ini bla 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 gitu. Tapi kisahnya tuh diceritakan bahwa calon arang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam
yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya banyak penyakit. Which is itu udah dijelaskan tadi di episode pertama dari iklan Marjan ini ya guys ya. Dan ia mempunyai seorang putri bernama Diah Ayu Ratna Manggali. Kayaknya cewek tadi ya, yang lari tadi ya, kayaknya Diah Ayu Manggali ya. Yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Nah kayaknya cewek tadi itu namanya lah Diah Ayu Ratna Manggali ya. Kalau nggak salah, koreksi kalau salah gitu. Nah, karena kesulitan yang dihadapi putrinya, calon arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Oh, jangan-jangan yang tadi itu yang gadis yang bakal diculik sama si calon arang ya. Jadi gue salah tadi sebelumnya guys. Gue langsung revisi ya. Kayaknya itu bakal diculik tuh gadis ya. Dah hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun mulai muncul. Nah, selanjutnya ini Raja Airlangga mengetahui hal tersebut. Kemudian meminta bantuan penasehatnya Empu Barada. Nah, tadi ada Empu Barada tuh untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan dengan Diah Ratna Manggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam dan keadaan pun kembali normal. Kayaknya ya, itu ya yang akan dilakukan. Nah, calon arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Barada. Saat calon arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada tanpa bantuan Dewi Durga. Calon arang pun akhirnya kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam calon arang. Nah, kayaknya ya ceritanya bakal kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gini. Tapi yang kita penasaran lebih ke visual yang kita lihat ya gitu, bagaimana ceritanya. Gue nggak tahu berapa episode mereka memecahnya dari cerita calon arang ini. Tapi yang jelas setiap episodenya di akhirnya kalian bakal lihat orang minum marjan. Karena meskipun di tahun 2108 marjan masih eksis. Gua nggak tahu ya merek-merek sirup lain apakah masih eksis apa enggak gitu. Tapi secara gambaran kita bakal lihat bagaimana pertempuran antara si Empu Barada melawan si calon arang bersama dengan muridnya. Ada juga cewek-cewek tadi yang diculik. Kita bakal lihat sih gimana ceritanya, bakal keren parah. Dan gue bener-bener agak merinding sih guys, karena kenapa nggak diceritain di film sih calon arang ini guys? Kayaknya menarik ya. Semoga aja dengan dirilisnya si Marjan ini ada PH atau apa bahkan yang pengen bikin cerita calon arang diangkat ke layar lebar. Ini bakal keren sih. Apalagi ceritanya juga menyerang para petani dan itu relate sama kita 50%, 70% masyarakat Indonesia kan juga tahu lah dengan bidang-bidang pertanian gitu. Jadi kayak menarik banget untuk dijadikan film gitu. Tapi lagi-lagi gue salut sih sama visual efeknya di sini. Itu bener-bener keren tuh. Nggak kelihatan men. Ini kelihatan kalau mereka tuh projectnya udah dimulai sejak setelah selesai lebaran tahun lalu gitu ya. Mereka udah mulai merencanakan konsep selanjutnya. Jadi ini bener-bener tuh efek-efeknya men. Tuh gila. Ini bener-bener nggak kelihatan tempelan kan. Mohon maaf ya, bukan gue meremehkan. Memang ada beberapa studio yang mungkin kejar tayang kali ya. Bener-bener kayak ini siluet. Nah tuh pandangan-pandangan kayak atau pengaturan cahayanya, kemudian juga kayak visual effect CGI-nya tuh kayak tuh enak banget diliatin, blur-blurnya tuh dapet guys tuh. Calon arangnya ya meskipun lumayan lah ya, nggak yang seperfect yang adegan kayak gini, tapi calon arangnya ya lumayan memberikan kesan villainnya tuh lumayan keren kayak tuh. Ini ya, tuh semua dirasukin dari mata-matanya, dari blur-blur belakang tuh kayak wah. Ini berasa nonton Star Wars anjir. Bukannya karena Indo Pride ya, tapi lebih kayak tuh bener-bener gue tahu ini kan di studio kan semuanya, tapi kayak tuh lihat tempelan-tempelannya tuh men. Kalian orang-orang visual effect pasti lebih ngerti lah ya, tapi ini sih enak sih. Oke, mungkin orang berpendangan bahwa dari ini wajar bang, dia kan iklan paling cuma 1 menit. Kalau film kan sampai berapa menit, sampai 2 jam ya, nggak kayak gitu. Itu kan lebih ke alibi ya. Tapi lebih ke gimana kalian senian apa bikin filmnya, budgetnya ada berapa. Kayaknya gue rasa bisa-bisa aja dibikin kayak gini. Kan kebanyakan tapi memang yang berhasil bikin kayak gini ya, terus bikin film tuh kebanyakan dramanya. Ngomongin drama, terus filmnya tarungannya paling cuma 15 menit. Nah itu kan mereka bikin trik-trik mereka mengelabui penonton. Tapi kalau memang ada PH yang sabar, konsisten, bikin film mungkin 2 tahun, 3 tahun ngerjain kayak gini, kayaknya
ada ya film Indonesia yang bisa bikin kayak gebrakan kayak gini. Cuman butuh orang-orang idealis sih menurut gua. Untuk orang-orang yang pengen bikin sekelas kayak iklan Marjan kayak gini di Indonesia tuh butuh orang-orang kaya yang idealis, yang duitnya hilang ratusan miliar, mungkin hampir 500 miliar bla bla bla. Itu nggak masalah. Kayaknya orang-orang main Bitcoin udah banyak di Indonesia ya. Semoga ayolah bikin dong supaya karya kita nih diingat terus sampai anak cucu gitu. Kan kalau Marjan kan udah legacy banget tuh guys, sampai anak cucu kita pasti ingat. Dan tahun depan di tahun 2026 kayaknya mereka bakal lebih bombastis lagi ke depan. Kalau sekarang kan tema cyberpunk kayak bener-bener kayak tema-tema Star Wars, dan ke depan kita lihat apa gitu. Tapi kalau kita ngomongin tema yang 2024 sama 2025 lebih bagus mana? Semua punya keunikan sih, tapi kalau gue sih lebih seneng yang sekarang ya, karena emang lebih menonjolkan visual kayak teknologi itu lebih gamblang lagi. So terakhir, gue berharap banget semoga ada PH yang idealis ataupun orang-orang investor yang idealis yang pengen bikin juga mungkin tergugah hatinya ngelihat kualitas-kualitas dari iklan Marjan ini. Semoga bikin film lah gitu, nggak harus 2 jam sih, sejam ataupun sejam setengah pun itu kan udah bagus gitu ya. Jadi sabar, nggak yang harus ngebut-ngebutan 2 tahun gitu kan, itu kan enak gitu. Kali lagi ini bukan endorse, bukan permintaan brand, karena ini memang 100% kita mengapresiasi apa yang udah dilakukan. Ini mau nggak mau walaupun sebuah iklan, tapi ini juga sebuah karya dari anak bangsa, jadi wajib banget untuk kita apresiasi gitu ya. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan reaction kita kali ini. Kalau kalian datang ke video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di reaction selanjutnya.